sampaikan dalam surat sudah kami sampaikan, dan dengan ini dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim rapat Senat dibuka. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak. Di sini juga mohon maaf hadir. Aduh, di belakang jadi tidak terlihat Ibu Bapak. Ini adalah tim PPD yang berjuang bekerja dengan luar biasa. Ada Ibu Lina, Dokter Lina. Pak Doni mana Pak Doni? Oh Pak Doni, ya. Oh bagian teknisi ya. Oke. Ya, kemudian Ibu Lana begitu ya. Ini 3 orang ini, dan Ibu Bapak sebelum dimulai kita lihat dulu ya di belakang kita itu, di belakang saya, di depan Ibu dan Bapak sudah siap di situ terhalang oleh ini, tetapi sudah ada kotak suara ya. Ada biliknya, kemudian kartu suara, nanti kita begitu acaranya hitung ada jumlahnya sesuai tidak begitu ya, dan nanti kami memerlukan saksi begitu ya, ada saksi 2 orang yang diminta nanti pada prosesnya akan kami coba panggil begitu ya. Nah Ibu dan Bapak, untuk acara yang pertama yaitu pemaparan visi misi Renstra dan program kerja oleh CD begitu ya, aduh sudah lirik-lirik ini ya oleh calon dekan, nanti diberi waktu 30 menit ya, 30 menit, dan ketika acara itu dimulai para calon dekan tidak berada di ruangan. Nanti ada ruangan khusus yang Ibu Lana akan membantu, ada penempatan. Begitu dipanggil nanti pemaparan oleh yang pertama sesuai alfabetis begitu. Nanti setelah selesai kembali ke tempat dan masuk yang kandidat kedua begitu. Setelah selesai kembali lagi ke ruangan karena proses pemilihan hanya kita, tidak diikuti oleh 2 orang kandidat ini. Ini yang perlu saya sampaikan di awal begitu ya. Nah, baik Ibu dan Bapak, kita mulai saja masuk pada agenda yang pertama. Siap ya? Siap ya semua ya? Untuk agenda yang pertama yaitu penyampaian visi misi ya, kemudian Renstra dan program kerja oleh calon dekan serta upaya pencapaiannya ya. Kami beri waktu 30 menit ya. Oleh karena itu mohon Neng Lana dibantu dulu para kandidat. Punten we nya ya kedah keluar heula. Terus ya. Mangga di haturanan. Mangga. Ya baik Ibu dan Bapak, nanti mohon kita simak bersama-sama, dan ini baru saja sudah kami sampaikan di grup dosen. Ini nanti rekaman ini akan disiarkan ya, sudah ada link YouTube-nya ya, jadi nanti rekan-rekan kita semua bisa mengikuti atau menyaksikan setelah selesai acara ini begitu ya, dan memang tidak live streaming karena itu masing-masing tidak boleh saling melihat antara kandidat satu dengan kandidat lain. Itulah upaya yang kita lakukan di sini. Nah kemudian nanti begitu selesai mereka ke sana, kita semua sejatinya adalah kita sudah saling mengenal dengan kandidat itu, ya kan? Dan kita juga mungkin juga sudah ada masing-masing di antara semua kita itu pilihan masing-masing, artinya tidak ada sesi tanya jawab sesuai dengan aturan yang ada, begitu ya. Nah ini perlu saya sampaikan di awal seperti itu ya. Baik kepada tim PPD dipersilahkan untuk yang pertama sesuai dengan alfabetis urutan Profesor Dr. Ana Permanasari, dipersilakan. Selamat datang, Prof. Ana.
Ibu dan Bapak, supaya saya tidak terlalu berpanjang lebar menceritakan, jadi saya sudah siapkan ini apa makalah saya. Di ini dulu. Saya kemana? Di sini boleh? Ya. Ibu dan Bapak, jadi menyimak tulisannya. Saya ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Rektor, Pak Dekan, Ibu Warek, Pak Wadek, Bapak Ibu Kaprodi, Bapak Ibu anggota Senat, serta Pak Doni, Bu Linov, dan Bu Lana sebagai panitia PPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu dan Bapak, pada pagi hari ini saya bisa menyampaikan pemikiran saya sebagai kandidat calon dekan di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pakuan. Ibu dan Bapak, seperti yang tersaji di depan, judul makalah saya ini atau paper saya ini adalah Aligning 7 Important Elements to Create Greater Value for the Future of SPS Unpad. Ya, Ibu dan Bapak, saya kira kita sudah paham betul slide berikutnya, Pak enggak? Nah ini ya. Jadi Ibu dan Bapak, ini adalah visi yang kita gunakan sebagai acuan dalam melaksanakan tata kelola akademik di Sekolah Pasca Sarjana. Yang pertama tentu saja visi Unpad menjadi ASEAN Reference University pada tahun 2037 yang unggul, mandiri, dan berkarakter, berlandaskan silih asih, silih asah, dan silih asuh. Nah, visi ini kemudian kita turunkan di dalam visi pasca, yaitu sebagai pusat pengembangan ilmu dan sumber daya manusia di Asia yang berkualitas, tangguh, dan bermartabat pada tahun 2037. Ya. Nah, Ibu dan Bapak, saya kira visi ini sedikit demi sedikit sudah kita raih. Ya. Nah, raihan yang besar tentu saja sudah kita peroleh ya. Kemarin tahun 2024 ya, Unpad sudah memperoleh akreditasi unggul. Ya. Nah, ini adalah capaian yang luar biasa bagi kita semuanya. Ya, karena keunggulan Unpad ini bisa memberikan dampak keunggulan komparatif lain di fakultas. Demikian juga keunggulan fakultas ini tentu menjadi penopang utama untuk keunggulan universitas tersebut. Ya, silakan. Lalu bagaimana kiprah Sekolah Pasca Sarjana, Ibu dan Bapak? Ya, jadi tentu saja keunggulan Unpad ini tidak lepas dari apa yang sudah dilakukan oleh kita semua di sini. Ya, saya yakin Ibu dan Bapak juga sudah tahu bahwa kita sekarang ini sudah menjadi Center of Excellences. Ya, jadi yang terakhir kita dapat penghargaan ya Pak Dekan, kita dapat penghargaan sebagai pelaksana audit mutu internal yang terbaik di Unpad, itu satu excellencies. Kemudian kita juga punya publikasi ilmiah yang luar biasa ya, memiliki dosen-dosen yang ya berkualitas semuanya ya. Jadi dosen-dosen unggul itu, dosen-dosen pinlih itu ada di Pasca Sarjana. Ya, SDM kita sudah luar biasa ya. Kemudian juga didukung oleh publikasi ilmiah ya, tahun kemarin 2024 ya, sebanyak 39 hibah eksternal itu diperoleh oleh dosen-dosen di Pasca. Jadi ini memang diaku nih yang dari fakultas yang lain, karena dosen-dosen ini selain ada di Pasca juga di fakultas yang lain. Jadi mohon maaf saya aku seperti
apa namanya ya, perolehannya Ibu Uti misalnya, kita aku karena Bu Uti dosen kita ya. Jadi begitu. Jadi ada 39 ya, itu hibah kita. Jadi memang kita sudah sepantasnya menjadi pusat keunggulan di Pasca. Ya. Nah, selanjutnya ya, visi kita, visi Unpak, visi Pasca itu masih jauh. 2037 kita ingin menjadi ASEAN Reference di universitas dan kita juga ingin menjadi unggul, mendapat rekognisi internasional di Pasca. Apa yang bisa kita kontribusikan kepada Unpak? Nah, berdasarkan inilah maka kemudian saya mencoba menuangkan pikiran saya ikut kandidasi ini ya, salah satunya itu karena itu. Ya, yang pertama motivasi kita saya untuk memberikan kontribusi yang maksimal kepada Pasca dan kepada Unpak. Yang kedua tentu saja saya berpikir bahwa Unpak ini harus kita pastikan ya mencapai visi dan misi. Ya, kemudian yang ketiga tentu saja ya keinginan saya untuk ikut kandidasi ini didukung juga oleh teman-teman dari para dosen yang kebetulan memberikan dukungan kepada saya. Terima kasih untuk itu ya, karena tidak ada dukungan saya nggak akan berani maju begitu ya. Nah, itu. Dan yang terakhir tentu saja saya memiliki beberapa pemikiran yang nantinya itu akan saya sampaikan ya, sehingga dengan itu dan tentu saja ini merupakan kontribusi saya yang terakhir barangkali ya, karena usia saya tidak mungkin lagi maju yang lain kecuali ini. Jadi ini kontribusi saya yang terakhir untuk Unpak, barangkali ini saya dedikasikan seperti begini. Dan tentu saja saya didukung, saya juga memiliki pengalaman, sedikit pengalaman baik organisasi maupun profesional. Ya, jadi ini pengalaman saya. Jadi barangkali ada Ibu dan Bapak yang belum mengenal saya. Jadi saya ini menjadi wakil dekan pertama di UPI, wakil dekan di UPI dari 2017 sampai 2020, kemudian 2020 sampai sekarang nih wakil dekan di Pasca. Sebelumnya saya menjadi kaprodi di pendidikan IPA di sini dan di UPI bersama-sama, jadi ngajegang saya itu waktu itu karena ada tugas khusus dari rektor ya untuk memberikan pembinaan ke sini. Kemudian saya juga berpengalaman menjadi kaprodi pendidikan kimia dan kepala lab ya, jadi pokoknya dari bawah sampai ke wakil dekan, belum jadi dekan. Jadi sampai wakil dekan saya sudah melaluinya. Kemudian juga kebetulan saya juga menjadi asesor Ban PP dari tahun 2019 sampai sekarang, menjadi asesor Lamdik dari tahun 2022 sampai sekarang. Selain itu juga saya menjadi reviewer jurnal internasional bereputasi. Jadi ada 2 jurnal yang keluaran Sage Publication dengan jurnal pendidikan sains di Indonesia itu bereputasi. Kedua, reviewer jurnal-jurnal Sinta saya kira sudah juga saya lalui. Nah, ada beberapa pengalaman organisasi yang bisa saya nanti sharingkan kepada pasca sarjana. Yang pertama, saya menjadi Presiden of East Asia Science Education itu tahun 2022 sampai 2024. East Asia itu terdiri atas 7 negara, Korea, Jepang, Thailand, Taiwan, Hong Kong, Cina daratan, Indonesia. Gitu ya. Jadi nanti sebentar lagi akan masuk Vietnam dan Kamboja. Berikutnya saya menjadi pembina Himpunan Pendidik IPA Indonesia setelah sebelumnya saya jadi ketua. Saya memaksa lengser tahun 2024 karena sudah terlalu lama dari 2013. Saya jadi pembina, sebelumnya jadi ketua. Kemudian saya juga ikut di Himpunan Kimia Indonesia karena basic saya itu sebenarnya kimia. Ya, kemudian terjerumus ke dalam pendidikan kimia. Karena guru besar saya ternyata PSK-nya itu di bidang pendidikan kimia. Tadinya kimia saya itu. Sama dengan satu kaum dengan Bu Leni.
Ya, kemudian saya menjadi anggota Royal Chemistry Society itu 2010 sampai 2013 dan tidak saya perpanjang lagi karena mahal, ini bayarnya 2 juta setahun, jadi rada berat gitu ya ini. Yang terakhir itu anggota WAS, ya itu otomatis ya dengan Prof Eri mah terus ya, saya mah berhenti. Mudah-mudahan tahun ini saya juga bergabung lagi dengan WAS ini. Jadi berdasarkan pengalaman inilah kemudian keinginan saya untuk memberikan kontribusi maksimal, maka saya mencoba menuangkan pemikiran saya ini di dalam visi saya yang kira-kira visinya seperti begini. Nah ini visi saya, bekerja dan berkarya dalam harmoni untuk mewujudkan rekognisi internasional pasca UNPAK 2037. Nah, tentu saja misinya itu ya memastikan bahwa visi ini bisa terwujud ya minimalnya sampai 2030. Ya, begitu. Kemudian tujuannya ya itu membawa sekolah pasca sarjana untuk mewujudkan visi, misi dan visi dan misi sekolah pasca sarjana. Itu tujuannya. Barangkali Pak Doni boleh dilanjut ya. Ibu dan Bapak, pemikiran saya ya membuat atau mengatur tata kelola di pendidikan tinggi agak berbeda sedikit dengan tata kelola di lembaga yang lain pada umumnya. Ya, kita memulai dari ya academic integrity. Nah, academic integrity ini menjadi fondasi yang paling menentukan bagaimana kita nanti membangun kemandirian tata kelola. Nah, membangun kemandirian tata kelola yang tentu saja didasari oleh moto kita, ya, silih asih, silih asuh, silih asah dan silih asuh serta silih mewangikan, itu menjadikan tata kelola kita ini akan menjadi lebih menunjukkan harmoni. Nah, inilah sebenarnya ya yang akan nanti mewujudkan good governance di sekolah pasca sarjana. Ya, Ibu dan Bapak, ya setelah kita menata ini bersama ya tata kelola dengan fondasi academic integrity, maka ya kita sudah bisa memulai program internasionalisasi, membangun keunggulan rekognisi nasional dan internasional. Ya, jadi kita akan bisa dengan mudah mencapainya apabila good university government sudah kita bisa laksanakan yang dilandasi oleh etik akademik, integrity. Ya, visi kita di depan mata apabila sudah seperti begini. Jadi inilah prinsip tata kelola yang menurut pemikiran saya boleh dijalankan di sekolah pasca sarjana. Next, Pak. Nah, saya kira Ibu dan Bapak sudah melihat bagaimana renstra yang sudah saya inikan. Jadi yang saya tuliskan di dalam makalah itu adalah renstra di luar renstra SPS ya, di luar renstra SPS yang sudah kita kembangkan. Jadi ini adalah renstra tambahan yang menurut saya ini sangat penting untuk kita perkuat, kita pertahankan, kita perkuat ya agar kita bisa sampai pada visi itu. Ya. Jadi pada dasarnya Ibu dan Bapak, Renstra itu ya saya kembangkan ya untuk 5 tahun ya itu Renstra itu dikembangkan atas dasar 7 strategi utama. Yang pertama tentang peningkatan kesejahteraan dosen dan teknik. Ya. Kemudian yang kedua tentang bagaimana mewujudkan tata kelola yang baik dan transparan. Yang ketiga, kemudian menjaga integriti, academic integrity. Nah ini poin penting yang perlu kita inikan sebagai fondasi mutu dalam pelaksanaan akademik di pasca sarjana. Ya. Yang keempat adalah rekognisi internasional. Yang kelima, pendidikan berkualitas dan inovatif. Yang keenam, pengelolaan riset PKM dan anggaran secara adil dan produktif. Dan yang ketujuh, kepemimpinan yang otentik, accountable dan inklusif. Ya, barangkali rinciannya boleh ditayangkan Pak Doni. Jadi misalnya saja untuk meningkatkan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan, maka program yang saya pikirkan adalah yang pertama skema insentif dan disinsentif. Ya,
Kemudian yang kedua, percepatan jenjang akademik yang adil dan terukur. Yang ketiga, peningkatan jumlah mahasiswa melalui promosi terpadu. Dan yang terakhir, kita memang harus memikirkan bagaimana memperoleh income generating unit yang bisa menyebabkan kesejahteraan kita meningkat. Ya. Nah, kemudian mewujudkan tata kelola yang baik dan transparan, ya, itu saya berpikir bahwa tata kelola yang dengan menggunakan prinsip kolegial, ya, kebersamaan, partisipatif dan terukur itu menjadi menjadi pedoman yang utama di dalam tata kelola. Kemudian jangan lupa juga bahwa kita memang masih tetap memerlukan sistem MONEF, ya. MONEF itu diperlukan meskipun kita sudah ISO, kita sudah aminnya paling baik, bukan berarti kita tidak lagi memerlukan MONEF. MONEF harus selalu kita lakukan, ya. Baik, kemudian menjaga integriti, budaya akademik yang sehat dan saling menghargai, sistem anti plagiarisme dan meritokrasi, saya kira itu yang saya usulkan. Kemudian rekognisi internasional, mendorong kolaborasi tridharma perguruan tinggi pada lingkup global, ya. Kemudian internasionalisasi kurikulum dan dosen serta mahasiswa exchange, ya, staff dan student exchange. Kemudian pendidikan berkualitas dan inovatif, ya. Adaptasi kurikulum dengan kebutuhan industri, kemudian penguatan platform digital karena mau tidak mau kita harus menghadapi, ya, perubahan teknologi dan digital yang semakin. Maka kita memang perlu mengembangkan platform digital di dalam pendidikan yang berkualitas ini, ya. Dan yang terakhir, penguatan keilmuan melalui inovasi dan riset terpadu. Ya, yang terkait dengan pengelolaan riset PKM dan anggaran, saya kira distribusi dana riset dan PKM secara transparan dan berbasis luaran ini sudah dilakukan sebenarnya, ya, melalui LPPM dan melalui kita juga di Pasca, ya. Dan ini tinggal kita perkuat saja. Kemudian yang terakhirnya itu meningkatkan akses ke hibah nasional dan internasional. Ya, kepemimpinan yang otentik, akuntabel dan inklusif maksudnya kita akan membuka dialog secara rutin, Ibu dan Bapak, karena bagaimanapun juga yang namanya kepemimpinan kolektif kolegial itu bukan ya hanya pimpinan yang menentukan, tetapi kita semua komunitas yang menentukan, ya. Kemudian evaluasi kinerja dekanat secara berkala oleh sivitas, saya kira ini penting supaya kita nanti tidak terlena dengan apa yang kita kerjakan, begitu ya. Nah, ini adalah 7 strategi utama dengan programnya, ya. Yang bisa saya sampaikan. Ibu dan Bapak, terkait yang tadi yang warna biru-biru itu, ya, nah itu saya coba, ya, ini kan saya berpikir di Pasca ini memang diperlukan satu pusat kajian, ya, dan inovasi. Untuk apa sih ini pusat kajian dan inovasi ini? Di tempat inilah kemudian nanti kita para ahli, para teknolog, para ahli ilmuwan berkumpul memikirkan tentang riset, tentang inovasi, tentang kajian kebijakan, ya, kebijakan strategis. Nah, saya berharap di pusat kajian ini ada, ya. Kemudian kita juga, ya, mengembangkan unit kolaborasi dan publikasi. Bagaimanapun juga research kita ini, ya, ini perlu ada kemitraan, jejaring kemitraan ini perlu, ya, karena riset kita ini tidak boleh berdiri sendiri. Riset kita itu harus terikat atau terkait dengan jejaring internasional. Nah, inilah diperlukan kemitraan, ya. Nah, dari kemitraan ini kita bisa menghasilkan publikasi yang baik karena publikasi dalam jurnal internasional selalu meminta kita ini kolaborasi penelitian dan kolaborasi artikel, penulisan artikelnya itu dengan penulis-penulis, peneliti dari luar. Jadi otomatis kemitraan ini menjadi hal yang sangat diperlukan. Kemudian jurnal, nah jurnal ini kita coba ini kan supaya mahasiswa kita itu tidak terlalu banyak mencari-cari publikasi di luar, ya, yang nantinya itu saya khawatir mereka itu nanti akan salah arah, ya, sehingga academic fraud itu menjadi kenyataan. Nah, itu jangan sampai terjadi, ya, seperti yang terjadi di ULM. Saya sangat prihatin itu dengan yang terjadi di ULM itu. Dosennya seperti begitu. 20 GB. Sebentar lagi katanya ada lagi tambahannya.
ya menurut ini ya dari kementerian akan ada lagi tambahannya. Dan ini bukan hanya berdampak kepada dosen, ya, berdampak kepada perguruan tingginya. Tadinya unggul menjadi C atau baik. Nah, itu yang kita tidak inginkan. Jadi oleh karena itulah maka etik akademik integrity itu perlu kita jaga bersama-sama. Ya, salah satunya kalau kita punya jurnal ya, maka artikel mahasiswa bisa masuk ke sini. Aman. Ya, kita arahkan jurnalnya itu sampai minimal Sinta 2. Ya, nah saya berharap nanti Ibu Leni membantu teman-teman prodi yang lain gitu ya, mendorong. Bu Leni itu termasuk orang yang gercep sekali itu kalau kalau itu apa akreditasi ya. Nah itu. Jadi mudah-mudahan seperti begitu. Dan Scientific Center ini menjadi juga apa penjaga pintu mutu dari artikel mahasiswa dan disertasi. Ya. Nah, selain itu Ibu dan Bapak, pusat inovasi ini jangan hanya menghasilkan teknologi, jangan hanya menghasilkan ilmu ya, pengembangan ilmu. Ya, juga harus bisa diterapkan karena prinsip perguruan apa namanya? Prinsip perguruan tinggi berdampak itu harus ada. Maka kita berikan ini unit layanan jasa di dalamnya itu ya, kita punya ahli, ada akuntan, ada ahli hukum, advokat, pengacara dan segala macam ya, ini banyak sekali ahli di sini, maka kita himpun untuk memberikan pelatihan, pendampingan, jasa konsultasi, ya, pelayanan-pelayanan yang lain yang nanti ini akan menjadi income generating unit bagi kita semua. Untuk siapa ini? Untuk semuanya. Karena apa Ibu dan Bapak? Karena kalau saya melihat ya proporsi dana kita di pasca 85% lebih itu dana digunakan untuk DOP, dana operasional pendidikan. Ini sangat tidak sehat kalau bagi saya, ya. Karena kebetulan saya asesor. Sehat apabila di bawah 70% digunakan. Jadi dana operasional itu hanya boleh digunakan 70% saja untuk dana operasional pendidikan. Sisanya untuk pengembangan. Nah, apa yang terjadi sekarang? Karena apa? Karena memang kita memang keterbatasan dana. Oleh karena itulah maka ada unit-unit layanan jasa, kemudian unit usaha ini bisa membantu kita untuk kegiatan-kegiatan pengembangan dosen maupun mahasiswa. Ya, bukan tidak mungkin kita juga bikin koperasi. Ya, nah, ada buku, ada produk inovatif dan alhamdulillah ada teman-teman kita yang nanti mau ya menjadi apa namanya pengelola di sini. Ya, saya sangat berharap dari teman-teman saya semuanya yang ada di Pasca itu untuk merealisasikan ini karena ini untuk kita semua. Ya, sehingga nanti kita akan bergeser minimal ya minimal tuh 30% ya dana operasional pendidikan yang boleh digunakan untuk kegiatan pendidikan. Sisanya untuk pengembangan gitu ya. Nah, itu barangkali Ibu dan Bapak intinya. Jadi Ibu dan Bapak, inilah komitmen saya ya. Yang pertama bekerja untuk semua lapisan sivitas akademik. Yang kedua membuka ruang kolaborasi dan bukan kompetisi destruktif. Yang ketiga kami siap diaudit, dikritik dan dievaluasi oleh Senat secara berkala. Dengan demikian kita bisa memungsikan lebih banyak Senat akademik kita ini. Ya, jadi fungsinya sebagai fungsi evaluasi, audit dan kritik. Jadi Ibu dan Bapak mari kita pastikan sekolah pasca sarjana maju bersama dalam harmoni. Bukan hanya sekedar berubah. Ya, demikian barangkali Ibu dan Bapak yang bisa saya sampaikan di akhir apa namanya? Di akhir apa presentasi saya ya. Izinkan saya menyampaikan sedikit pantun. Oh, ini harmoni kita. Ya, kebersamaan kita. Mudah-mudahan kebersamaan ini ya sudah terjalin dengan kepemimpinan Pak Dekan, luar biasa ini kita jadi senang. Mudah-mudahan kebersamaan ini bukan hanya untuk kita ya Pak ya, tapi juga dengan dosen-dosen. Karena dosen-dosen itu kelihatannya sudah protes nih, kok dosen nggak pernah diajak. Ya, karena memang dananya Ibu sedikit kita teh ya. Jadi ya baru segini yang bisa kita ini kan. Mudah-mudahan ke depan dengan ada IGU kita bisa melaksanakan ini bersama-sama dengan dosen yang lain. Baik, Pak.
pantunnya dong. Ini waktu kita kunjungan ke ini PKM internasional. Ya, sok terus ini dulu. Ya, Ibu dan Bapak bilang cakep ya. Berlayar perahu menuju selat. Angin sepoi di pagi hari. SPS Unpad melangkah tepat. Maju bersama dalam harmoni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ana dan pas 30 menit. Ya ini kita sudah lihat ya di sini. Terima kasih Prof. Ana dan kami persilahkan untuk kembali ke ruang penantian di sana. Ya, atur nuhun. Baik. Berikutnya Ibu Bapak kita sambut untuk kandidat kedua ya calon dekan. Profesor Dr. Sri Setianingsih, MSI. Dipersilakan, mangga tim PPD. Ya. Oh iya Bapak Ibu, hidangannya tidak untuk dilihat, tapi untuk dimakan, tidak apa-apa sambil makan ya. Silakan dicicipi ya. Selamat datang Prof. Sri Setianingsih. Monggo dipersilahkan. Dipersiapkan ini. Oh, di situ ya. Baik Ibu dan Bapak hadirin yang saya hormati, sekarang pemaparan dari calon dekan dengan nomor 2 ya, alfabetis ini, Profesor Dr. Sri Setianingsih, MSI, dipersilahkan Prof. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Pak Rektor sekaligus anggota Senat Sekolah Pascasarjana, Profesor Dr. Rel Pol Insinyur Didi Noto Sujono, MSc. Biar agak lengkap ya Pak, tapi tidak pakai ibunya ya. Baik, kemudian yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Eri Salimana sebagai Ketua Senat Sekolah Pascasarjana dan Bapak dan Ibu yang saya muliakan anggota Senat Sekolah Pascasarjana dan para guru besar, dan yang saya cintai dan saya banggakan ini tim 2 gadis, 1 Pak Dr. Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sri Setianingsih ingin menyampaikan visi, misi saya sebagai calon dekan Sekolah Pascasarjana. Bersama membangun Sekolah Pascasarjana yang berbobot dan berkelanjutan. Tentu motivasi calon untuk menjadi dekan ada 3 hal yang akan saya sampaikan, yaitu dedikasi panjang saya di dalam pendidikan. Sejak tahun 1985, saya telah menjadi dosen di Universitas Pakuan. Dan kala itu baru beberapa tahun Universitas Pakuan berdiri, ada 4 fakultas. Kemudian saya diberikan amanah untuk sekretaris program studi matematika, ketua program studi ilmu komputer 2 periode, dan wakil dekan bidang akademik 3 periode. Dan tentu saya komitmen terhadap mutu. Saya adalah lulusan dari UGM, jurusan matematika,
beasiswa Super Semar, dan IPB Teknik Industri, beasiswa Unpad dan Super Semar, dan saya melanjutkan S3 dengan biaya sendiri, mandiri, dan alhamdulillah mendapatkan hibah doktor dan lulus dengan predikat cum laude, lulusan terbaik. Dan sebagai guru besar di Unpad mungkin baru yang pertama kali, pure murni dari yayasan. Kontribusi terhadap penguatan sistem mutu, tentu keterlibatan saya sebagai tim TPAK, kemudian Komite Integritas Akademik, dan saya adalah perancang strategi penguatan kinerja dosen dengan metode SITOREM, Scientific Identification Theory to Conduct of Operation Research in Education Management, yang sekarang telah dipakai dengan beberapa universitas negeri di Indonesia. Dan juga sebagai perancang pemodelan optimasi penguatan sumber daya manajemen pendidikan dan berbasis artificial intelligence. Kemudian berkomitmen mendorong akreditasi unggul dan modal jejaring regional, nasional, internasional. Dan oleh karena itu dengan pengalaman akademik dan kepemimpinan serta kontribusi ilmiah yang telah saya dedikasikan selama hampir 4 dekade di Universitas Pakuan, saya memberanikan diri untuk menjadi calon dekan sekolah pasca sarjana, dan insya Allah nanti mudah-mudahan bisa terrealisasi angan-angan dan impian saya untuk ikut serta berkiprah membangun sekolah pasca sarjana dan Universitas Pakuan. Nah, ini adalah rekam jejak saya. Jadi saya karena sudah lama di Pakuan, memimpin bersama tim berkinerja terbukti, membawa praktek terbaik secara sistemik, adaptif, dan berbasis data. Saya ikut mendirikan program studi matematika, dan pada waktu itu sepulang dari Jerman mahasiswanya tinggal 2 orang, dan karena itu saya ditugasi membuat strategi untuk promosi, dan alhamdulillah sampai sekarang program studi matematika telah berdiri dan berkelanjutan. Juga sebagai pendiri program studi ilmu komputer, dan pada waktu itu juga saya ditugaskan antar waktu menjadi ketua jurusan, itu mahasiswanya 16 orang. Dan itu dapat disaksikan oleh nanti Bu Uti ya, yang menemani saya. Dan alhamdulillah dengan strategi dan tim bersama, saya bisa menghantarkan satu angkatan 300 orang per angkatan. Sehingga pada waktu itu MIPA untuk satu angkatan itu memperoleh mahasiswa antara 800 sampai 1000 orang per angkatan. Oleh karena itu saya juga pada tahun 2009 dipercaya sebagai wakil ketua tim pendataan dan pengembangan sistem informasi beasiswa Dikti. Dan perolehan hibah yang sampai sekarang saya alhamdulillah juga menerima hibah-hibah seperti kemarin mendapat pengumuman hibah fundamental. Dan pada tahun 2021 bulan Oktober kembali saya dengan pergantian antar waktu diberikan mandat untuk memperbaiki atau menata jurusan program studi manajemen pendidikan, dan pada waktu itu hanya dikasih waktu 6-8 bulan untuk dapat meraih akreditasi. Dan alhamdulillah akreditasi unggul yang pertama kali diraih oleh program studi di lingkungan Universitas Pakuan, dan kemudian diikuti dengan unggul-unggul program studi yang lainnya. Dan penyelenggara terbaik SPMI Universitas Pakuan pada tahun 2022. Dan saya juga sebagai pembicara di berbagai instansi pemerintah. Jadi kita itu juga harus mengaktifkan bahwa dosen kita ini mampu untuk berkiprah di berbagai instansi, pun saya juga dipanggil untuk memberikan sebagai narasumber. Kemudian penyelenggaraan seminar internasional itu alhamdulillah di tahun 2024 kita program studi
manajemen pendidikan dipercaya dari perkumpulan program studi doktor pendidikan seluruh Indonesia, dan pada waktu itu bertempat di Universitas Pakuan di lantai 3 ini mendatangkan kurang lebih 30 sampai 39 profesor. Dan alhamdulillah tidak sepeser pun saya merepotkan sekolah pasca sarjana di dalam penyelenggaraan konferensi ini. Saya menggandeng alumni untuk mencari dana dari para peserta dan juga dari para CSR. Dan alhamdulillah sukses. Kemudian APMAPI Awards telah diraih oleh program studi manajemen pendidikan dengan prestasi di dalam Tridharma perguruan, akreditasi yang unggul dan program-program unggulan dan prestasi. Apa ini program-program unggulan? Saya ini bolak-balik untuk supaya dapat award di 2024 ini. Kurang lebih 3 atau 4 bulan bolak-balik Pak Hendra untuk mempersiapkan. Program unggulan itu sederhana. Kita menyelesaikan, membuat webinar series sehingga program studi MP tiap tahun itu 30 sampai 40 kali melakukan webinar series. Jadi sudah terprogram. Dan pesertanya bahkan ada yang 500 dan ada yang 1000 dan Bapak Ibu sebagai narasumber. Jadi kita di dalam itu harus berjuang bahwa kita ini bisa. Jadi tidak usah mendatangkan dari yang lain, ya bolehlah mendatangkan, tapi kita juga kadang-kadang menjadi pembicara dan menjadi bukti pengelolaan akademik yang efektif. Saat ini program studi MP meluluskan 314 doktor yang pada waktu itu saya baru diberi mandat sekitar 130 doktor. Dan penerimaan hibah-hibah itu juga biasa di program doktor MP itu menerima hibah 3 kali paket dari Kementerian Agama. Dan juga ini sebagai, sebentar ini tertutup ya, agama, saya ini biasa menjadi narasumber MKKS, Kepala Sekolah di Jakarta Selatan dan MGMP, dan tenaga ahli BISPAR program Upskilling dan Reskilling Manajerial SMK berstandar industri, dan mendorong jabatan fungsional dosen. Saya sangat berterima kasih kepada Pak Rektor dan Prof. Eri yang dengan semangat tidak pernah ada kata menghambat. Saya tahu persis bagaimana Profesor Rais pada waktu itu kurang-kurangannya untuk menyelenggarakan seminar ujian terbuka dengan sikap kami dalam waktu 4 hari sudah terpenuhi. Dan alhamdulillah Profesor Rais menjadi profesor pada program studi manajemen. Kemudian sebagai asesor hibah Universitas Kristen, pengajar Universitas Negeri Manado dan UGI. Mengapa saya menjadi pengajar? Karena saya dapat membuat satu metode yang sangat berguna bagi mereka. Kemudian penguji eksternal, Universitas Negeri Padang, Universitas Jogja, Universitas Bengkulu. Ini bukti kepercayaan Universitas Negeri kepada kita. Kemudian sebagai penggagas forum doktor MP dan kiprahnya, monggo bisa dilihat nanti. Dan penggagas paguyuban dosen bahagia, ini salah satu sumber untuk kita rukun. Marilah kita sama-sama rukun, tidak ada saling debat. Dan insya Allah dengan kerukunan ini Tuhan akan memberikan rezeki dan banyak manfaat bagi kita semuanya. Dan juga Iluni sudah mulai dibangkitkan. Kemarin Pak Pembina Pak Subandi ikut serta di dalam kegiatan Iluni di Bangkok, dan penggagas pembina dana sosial. Kenapa saya lakukan ini? Saya ada sedikit rezeki yang kalau saya taruh di bank bunganya 2,25%. Sedangkan para tendik memerlukan. Inilah saya merasa tergugah untuk menitipkan uang itu dan tidak ada bunganya. Dan ini sudah berjalan 3 tahun. Dan saya juga ke Pak Warto ini
Terima kasih karena dia itu membuat buku, kemudian dicetak dan uangnya semua seluruhnya diserahkan kepada dana sosial. Dan ini bisa membantu para tendik untuk kalau ada kekurangan anaknya sekolah, atap bocor, kena pinjaman online. Dan akhirnya sekarang insya Allah tidak ada tendik yang meminjam dan bisa meminjam di dana sosial selama masih jadi pekerja di sini 10 juta dengan bunga yang administrasi yang rendah. Oleh karena itu saya juga sebagai ketua tim penyusun Permenak tentang penjaminan mutu Madrasah Kementerian Agama 2024-2025. Dan sekali lagi saya mohon, kenapa saya mencontohkan di program studi manajemen pendidikan, karena saya ranahnya baru pada program studi. Insya Allah jika saya diperkenankan menjadi dekan, saya akan berbuat yang sama untuk seluruh program studi. Tidak ada blok-blokan dan tidak ada mementingkan program studi saya manajemen. Dan ini terbukti dengan meningkatnya jumlah mahasiswa setelah saya pegang dari 52, 59, 62 dan sekarang menjadi 57. Dan alhamdulillah lulusannya juga tercapai baik. Baru sekarang di bulan Mei sudah meluluskan 49 doktor. Dan alhamdulillah Pakuan, Pak Dekan, saya sangat berterima kasih, transparan, akuntabel dengan pendanaan. Dan ini saya dapatkan dari hasil rapat bahwa MP itu makin hari makin naik 6 miliar hampir kita pendapatannya dari program studi MP. Dan insya Allah ini bukan untuk program studi MP, tetapi untuk keberlangsungan seluruh program studi yang ada di sekolah pasca sarjana. Dan ini yang merah-merah ini mudah-mudahan nanti menjadi hitam. Insya Allah kalau niatnya baik, insya Allah Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita. Dan ini salah satu contoh APMAPI Award, ini kebanggaan program studi MP dicapai tidak gampang karena ini satu-satunya program studi di swasta yang memperoleh piagam dan sejajar dengan universitas negeri di Indonesia. Oleh karena itu, visi saya tentu merujuk pada visi Universitas Pakuan sebagai ASEAN, referensi ASEAN, dan kemudian juga merujuk pada visi sekolah pasca sarjana. Oleh karena itu, visi calon dekan saya mewujudkan sekolah pasca sarjana Universitas Pakuan sebagai inkubator unggulan pengembangan pengetahuan, ilmu pengetahuan dan sumber daya manusia berdaya saing Asia, dan melalui tata kelola pendidikan tinggi yang berkualitas, inovatif, tangguh dan bermartabat. Dengan memperkuat kolaborasi regional, nasional, dan internasional, mendorong transformasi digital, dan mengintegrasikan kearifan lokal dalam setiap aktivitas riset dan pengabdian kepada masyarakat. Tentu misinya ada 5, yaitu diantaranya menjadikan kita ini merevitalisasi kurikulum adaptif berdampak yang sekarang baru dicanangkan oleh pemerintah, berorientasi capaian hasil outcome based education. Dan kemarin alhamdulillah Profesor Eri juga telah memprakasai bagaimana membuat berbasis based outcome education tetapi tidak mempersulit dosen. Jadi nanti kita tinggal klik. Terima kasih dari universitas telah memberikan support yang besar. Karena itu nanti kita semuanya akan merasa terbiasa dengan ini. Dan tujuan strategis menghasilkan lulusan pasca sarjana yang smart spiritual, kemudian intelektual, profesional, dan berdaya saing global. Menumbuhkan budaya akademik berbasis riset dan inovasi berkelanjutan, dan membangun ekosistem akademik yang kolaboratif berdasarkan silih asih, silih asah, dan silih asuh
dan saya tambahkan menjadi silih wangi. Marilah kita para dosen mengharumkan nama Universitas Pakuan di tingkat nasional, regional maupun internasional dan mengoptimalkan infrastruktur dan layanan digital. Kemudian saya juga mengatakan kepada Bu Tita sudah masuk di pasca sarjana jurusan program studi ilmu komputer. Mohon nanti dibantu kiprahnya di dalam sistem pelayanan yang terintegrasi. Kemudian melaksanakan program pengaduan kepada masyarakat yang berkelanjutan dan berdampak nyata. Dan ada program kerja unggulan dan rencana strategis. Oleh karena itu 7 program kerja unggulan, transformasi akademik, dan ada mengoptimalkan desa kawasan mitra unggulan Unpak dan membangun kawasan berbasis kekayaan intelektual. Dan ini nantinya akan saya jadikan unggulan. Ada kampung-kampung batik ya. Dan nanti seluruh program studi harus ikut terlibat dan nanti dampaknya harus terlihat nyata. Jadi kalau melakukan pengabdian masyarakat tidak boleh spot-spot saja, tetapi harus terjadwal dan dana sudah disiapkan dari sekolah pasca sarjana. Oleh karena itu, kawasan berbasis kekayaan intelektual menjadi unggulan kami. Kemudian pengembangan SDM dosen dan teknik, bagaimana kita merasa syukur dan bahagia adanya dosen bahagia. Ini yang sering saya sampaikan, yang awalnya ada yang menentang, jangan menjadikan ini arisan, tapi saya berpikir, oh lebih baik kita mengganti nama menjadi dosen bahagia. Dan ini Bu Leni aktif di dalamnya. Kemudian ada program makan siang Pak Dekan, ini program yang sudah baik, mudah-mudahan akan kami lanjutkan. Dan saya juga akan melanjutkan program kemarin baru mendapat audit ya Pak Dadang, audit keuangan terbaik di Universitas Pakuan dan juga penjamin mutu terbaik. Ini prestasi yang harus kita hargai. Oleh karena itu, marilah kita saling menghargai. Kolaborasi alumni sekolah pasca sarjana telah lama stagnan dan sekarang mulai digiatkan lagi. Dan nanti insya Allah pendirian program studi doktor ilmu hukum, studi kenotariatan, program doktor IPA, program magister bahasa dan sastra Indonesia, serta program doktor manajemen lingkungan dan magister manajemen bisnis. Ini insya Allah nanti digagas menjadi program-program unggulan sekolah pasca sarjana. Dan saya mohon nanti kalau mengajukan itu studi kelayaannya yang benar sehingga nanti tidak merugikan dan tidak merepotkan Universitas Pakuan. Kemudian saya sebagai seorang ahli di bidang manajemen pendidikan tentu kalau mau membuat capaian nanti harus ada metrik manajemen risiko. Ini yang selalu diajarkan Prof. Didi kalau saya lirik di dalam mata kuliahnya. Kemudian analisis SWOT sekolah pasca sarjana. Kita ini universitas swasta berpangku pada biaya SPP mahasiswa. Jadi bagaimana kita strategi untuk mendapatkan mahasiswa sebanyak mungkin. Jangan membatasi mahasiswa. Kita boleh center of excellence, tapi ingat juga bahwa kita profit harus diperhatikan. Persaingan global antar perguruan tinggi semakin ketat. Saya lihat kemarin Prof. Eri, Prof. Didi ke Ibnu Khaldun yang sekarang sudah berganti tampilan. Dan mudah-mudahan program internasional berbobot yang saya canangkan adalah mendorong publikasi inovasi berbasis kolaborasi dan meningkatkan mobilitas internasional mahasiswa dan dosen. Dan ini pernah saya lakukan pada waktu saya menjadi wakil dekan di FMIPA. Dan itu Bu Tita sangat paham benar bagaimana mencari mahasiswa yang benar sungguh exactly berada di program studinya masing-masing ya. Jadi ini integrasi Nyon Sewu, ini strategi dan program utamanya karena Pak Didi sudah melihat waktunya mungkin ya, bekal modal untuk program internasionalisasi. Problem minimnya kolaborasi internasional.
Saya pernah tinggal di Jerman selama 8 tahun dan menguasai bahasa Jerman. Oleh karena itu saya tentu mempunyai kolega-kolega di luar negeri yang bahkan sering tidur di rumah saya. Dan ini saya sekali lagi berterima kasih nanti kepada Prof. Eri, Bu Dr. Helena, dan Pak Rektor yang telah menandatangani MOU dan MOA. Ini nanti yang menjadikan kita meneliti apa sih yang ada di universitas perjanjian-perjanjian itu. Jangan kemana-mana dulu, karena kita ini dikatakan harus efisiensi, efektif penggunaan anggaran. Bagaimana kalau kita langsung pergi ke luar negeri? Biayanya besar, sedangkan kita di sini perlu untuk membangun infrastruktur yang baik. Tentu ini usulan dari dosen, pengembangan kerjasama pendanaan dari pemerintah, industri, dan instansi lain. Ini ada dosen yang mengatakan, saya siap membantu. Alhamdulillah. Kemudian rencana strategi, saya buat tahapan-tahapan untuk mencapai misi saya. Tentu saya harus punya indikator kinerja utama, IKU dan indikator tambahan. Dan supaya nanti lebih jelas, saya ini sering ketawa dengan Bu Yanti, milestone gitu ya. Gimana jejaknya kita per tahun itu harus jelas, yaitu revitalisasi kurikulum berbasis UB harus kita canangkan besok. Dan ini yang sangat menarik buat saya adalah pendataan kesiapan verifikasi akreditasi. Jadi kita tidak ada kesibukan yang sangat padat untuk mempersiapkan akreditasi karena sudah hadir database di sekolah pasca sarjana. Tinggal nanti Bapak dan Ibu kalau ada kegiatan langsung diserahkan. Dan juga yang paling utama JAD, dosen itu males ya untuk ngajukan jadi guru besar atau lektor. Nah, kita sekarang yang menyampaikan Ibu sudah saatnya maju menjadi lektor, ini sudah segini atau Ibu kurang, harus siap-siap. Itu pengelolaan database yang baik dan ada pengakuan dan penghargaan karya dosen. Jadi jangan pernah meremehkan sedikit pun apa yang dilakukan oleh dosen supaya kita hatinya bersih. Dan juga nanti ada, saya mohon maaf karena ini puasa jadi nggak bisa minum ya. Jadi saya agak tegang karena ya saya itu mengikuti jejak Pak Rektor untuk puasa Daud gitu. Dan saya coba tapi ya susah itu, ya kan? Ya, kadang-kadang saya nakal dari bisikan dari saya sendiri. Sekali-kali gitu ya. Oke. Program pengabdian berdampak beriset setiap tahun itu nanti akan tercapai. Jadi ada kolaborasi antara jurusan-jurusan itu membuat kawasan berbasis intelektual. Dan insya Allah nanti sudah saya kemarin melihat kawasan itu bagaimana nanti untuk orang hukum, untuk orang bahasa, untuk orang IPA dan sebagainya dapat berkiprah di situ. Dan juga nanti tentu ada program pengabdian berdampak. Dan riset-riset unggulan ini harus kita punya strategi bagaimana dosen-dosen itu melakukan riset. Riset harus merujuk pada roadmap. Jadi nggak boleh kalau roadmap kita seperti A ya, tapi hasilnya kita itu ngikuti tulisan berbasis enaklah ini, enak saya masukkan nama saya di sini. Jangan. Jadi kalau dosen membuat tulisan nama tercantum harus mau bertanggung jawab dan aktif di dalamnya karena ini sebagai etika dosen. Tim KIA akan selalu mengawasi dosen-dosen yang hanya menyantumkan namanya saja. Oleh karena itu, strategi pendukung, transformasi digital, kolaborasi global, dan inovasi berbasis kearifan lokal menjadi pionir dalam pengembangan riset inovasi berbasis budaya lokal yang diakui secara global. Jadi bagaimana kita menata secara nasional di daerah kita, harus ditata dulu, baru nanti kita
go internasional. Kalau kita sudah tertata dengan baik, sistematika juga terukur. Dan insya Allah dosen-dosen di sini adalah dosen yang handal. Mindset change, berpikir positif. Ini yang selalu saya tekankan. Berpikirlah yang jernih. Jangan berpikir ke orang lain. Pekerjaan orang lain dilihat, tapi pekerjaan sendiri tidak dilihat. Hargai apa yang ditemukan oleh orang lain agar kita menjadi orang yang beretika, berbudaya, dan berpikir selalu positif untuk kemajuan Universitas Pakuan. Dan yang terakhir, seandainya saya nanti dipercaya menjadi dekan, bagaimana kepemimpinan dimaknai? Menjadi pendengar yang baik, mengarahkan, mengambil keputusan, dan mengharmonisasikan tim. Dan mohon maaf ini kalau tidak berkenan, PPT ini saya asli 100% bikinan saya sendiri supaya saya dapat menjiwai. Dan insya Allah kalau saya dipercaya maka saya akan pertanggungjawabkan saya di dunia dan di akhirat. Apa yang telah saya perbuat. Hidup saya tinggal beberapa waktu lagi. Berbuat kebaikan itu mutlak saya harus pertahankan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Dr. Sri Setianingsih. Tadi hampir diingatkan waktunya pas. Assalamualaikum. Terima kasih. Baik Prof. Nuning, kembali ke tempat tunggu begitu ya. Jadi Bapak Ibu, kandidat dua-duanya sudah selesai dan tidak kembali lagi ke ruangan ini. Iya. Oh kita kembali dulu ya. Ini bagaimana? Masih di sini saja? Oh begini saja ya. Baik. Baik. Ibu dan Bapak, acara pertama itu sudah selesai. Kita sudah menyimak paparan terkait dengan visi, misi, Renstra dan program kerja 5 tahun ke depan dari para kandidat. Acara kedua ini adalah terkait dengan pemilihan suara, pencoblosan yang akan dipandu langsung oleh tim PPD ya. Nanti dimohon tim PPD di sinilah duduknya ya untuk menyampaikan, dibawa ke sini Bu Lina. Ya. Nanti tata caranya, aturannya ya, mangga disampaikan. Baik Ibu dan Bapak, kita langsung persilahkan Ketua Tim PPD untuk memandu acara pemungutan atau pemilihan suara atau pencoblosan. Acara yang sudah dibuat untuk segera diserahkan ke Rektor Universitas Pakuan. Terima kasih Ibu dan Bapak. Apakah ada lagi? Tidak ada ya, karena kita sudah ditunggu dalam agenda berikutnya. Sekarang ini sudah ada informasi untuk segera merapat ke GPS. Ya, baik Ibu dan Bapak, terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak semuanya. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan pada hari ini mendapat keridhaan dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Baik Ibu dan Bapak, dengan demikian rapat Senat hari ini dengan agenda pemilihan dekan dengan resmi ditutup. Amin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.